Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu, Om Awidnam Astu Namaskar, Om Siddhirastu Tat Astu Swaha, Om Amitabha Ketanti Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Jero mangku sana banget wangian titiang Bapak Ibu pengurus Pura Banjar Satria Mandala beserta jajarannya yang saya hormati dan umat sedharma yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja angai bahagia kehadapan Ide Sang Yang Widi Wasa. Karena atas asuh ketawaran nugrahanya lah kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Umat sedharma, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Wulandari, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung semester 4. Saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui karena saya masih tahap belajar atau yang sering disebut dengan brahmacari. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan pesan Dharma yang berjudul Dana Punya. Dana Punya merupakan salah satu ajaran yang harus dihayati dan diamalkan. Sesuai dengan asal kata Dana Punya. Dana yang berarti pemberian, punya yang berarti selamat, baik, dan suci. Jadi, pengertian dana punya adalah pemberian yang baik dan suci, secara tulus, ikhlas, sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran Dharma. Dana punya merupakan suatu sarana untuk meningkatkan serada dan bakti kita kepada Ide Sang Yang Widi Wasa. Umat sedharma yang berbahagia, di mana ajaran Dana Punya juga berkaitan dengan ajaran Tatwam Asih yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Di sini kita semua adalah sama. Pandanglah, lihatlah setiap orang seperti diri kita sendiri memerlukan pertolongan, bantuan, dan perlindungan untuk mewujudkan hidup yang harmonis. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dari orang lain. Umat sedharma yang berbahagia memahami dan menghayati ajaran Tatwam Asih. Sudah semestinya kita saling tolong-menolong antar sesama. Bila kita menjadi orang kaya, bantulah orang yang tidak mampu. Bila kita kuat, bantulah orang yang lemah. Dan bila kita berilmu, bagilah ilmu itu sesuai dengan ajaran Dharma. Umat sedharma yang berbahagia, menurut kitab Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 4 Sloka 193 yang berbunyi Triswa Pyete Sudatanghi Widhina Pyat Citam Danam Datur bawat tian artaya paratrada turewaca, yang artinya walaupun harta itu diperoleh menurut hukum dharma, tetapi bila tidak didarmakan, disedekahkan, diamalkan kepada yang layak, akan terbenam ke kawah neraka. Umat sedharma, jadi kesimpulan dari kitab Manawa Dharma Sastra tersebut, walaupun kita mencari uang atau harta kekayaan sesuai dengan ajaran Dharma, tetapi bila tidak didana punyakan, itu tidak berkah bagi diri sendiri. Selain itu, dana punya juga tidak hanya berbentuk materi saja, tetapi bisa juga non-materi. Yang terpenting kita melakukannya dengan rasa hati yang tulus dan ikhlas. Menurut Swami Vivekananda, ada 3 yang dimaksud dengan dana punya. Yang pertama, dharma dana, memberikan budi pekerti yang luhur untuk merealisasikan ajaran dharma. Yang kedua, widya dana, memberikan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, arta dana, memberikan
Materi berupa harta, benda didasari rasa tulus dan ikhlas dan berlandaskan ajaran Dharma. Umat sedharma yang berbahagia, kapankah waktu yang tepat untuk berdana punya? Tidak tahu. Sebenarnya secara umum tidak ada batasan untuk berdana punya, kapanpun itu, asalkan dilandaskan dengan rasa hati yang tulus dan ikhlas. Jadi, waktu yang tepat untuk berdana punya adalah pada saat purnama dan tilem, di mana adanya piodalan di suatu banjar dan pura. Di sanalah waktu yang tepat untuk umat sedharma menghaturkan punya, walaupun sedikit tetapi dengan rasa hati yang tulus dan ikhlas. Umat sedharma yang berbahagia, sebelum saya menjelaskan tentang kualitas dari dana punya, sudahkah umat sedharma berdana punya? Kualitas dengan dana punya di era globalisasi saat ini sangat tidak selaras dengan ajaran agama Hindu kita, terutama bagi para remaja saat ini dan beberapa masyarakat lainnya yang tidak mengerti tentang berpunya. Mereka lebih suka menghamburkan uangnya daripada berpunya, seperti halnya membeli bensin untuk jalan-jalan, membeli paket kuota untuk main game, dan melihat TikTok di setiap harinya. Sebenarnya secara umum tidak ada batasan untuk berdana punya. Umat sedharma yang berbahagia, jadi kesimpulannya adalah marilah kita berdana punya di setiap harinya, dan jadikanlah hal tersebut sebagai sebuah kebiasaan. Janganlah berdana punya hanya sekedar pamer semata. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati umat sedharma, saya mohon maaf, dan kepada Brahman saya mohon ampun. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.